Bismillahirrahmanirrahim. Larangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim itu hanya di dalam buku-buku karangan para ulama, bukan dalam Al-Quran. Jadi memang tidak ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu kita hanya dilarang ya menikah dengan orang kafir, dilarang menikah dengan orang musyrik. Sekarang pertanyaannya, siapa yang disebut dengan kafir? Kebanyakan kita tuh selalu punya subjektif gitu. Kalau Islam itu pasti nggak kafir, kalau Islam itu pasti nggak musyrik. Tunggu dulu, apa yang disebut dengan kafir? Kafir itu adalah menutupi rahmat Tuhan. Jadi kayak cover ya, kata dalam bahasa Inggris cover yang menutupi. Koruptor itu pasti dia menutupi diri dari kebenaran kan. Dan itu koruptor itu kafir meskipun pelakunya itu mengaku beragama Islam. Inilah yang saya selalu katakan. Jadi jangan kamu mengatakan begitu kamu beragama Islam lalu kamu terbebas dari sebutan kafir. Tunggu dulu, kamu melakukan apa selama ini? Nggak ada jaminan kalau kamu beragama Islam lalu kamu bebas dari kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu istiqomah di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini seperti video yang telah kita saksikan di awal YouTube ini, di sana ada seorang perempuan yang menanyai Profesor Siti Musdah Mulia, yang dulu profesor ini sering tampil dengan pernyataannya yang kontra dengan apa yang telah ditetapkan dalam konsep keislaman dan menurut para ulama. Dan beliau ini sudah lama vakum sebetulnya, dan sekarang pun muncul kembali di belakangan ini, dia muncul kembali di dalam beberapa podcast pun pernyataannya mengundang kontra di tengah masyarakat, karena memang apa yang disampaikannya membuat ragu umat Islam. Kemudian apa yang disampaikannya itu kadang bertentangan dengan konsep-konsep keislaman. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini ketika ada seorang yang mengundangnya untuk podcast mengatakan bahwasanya pernikahan beda agama seorang muslimah dengan seorang laki-laki non muslim atau kafir, dia mengatakan bahwa itu hanyalah karangan ulama, dan profesor ini menjawab iya dan iya, dan ia hanya menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran tidak terdapat hal yang seperti itu katanya. Cuman yang terdapat itu adalah menikahi orang kafir dan menikahi orang musyrik, dan dia menjelaskan makna kafir seperti pendapatnya. Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 221, di sana Allah telah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum. Dan janganlah kamu menikahi perempuan kamu itu dengan orang-orang musyrik sampai orang musyrik itu beriman. Ya, dan budak yang beriman itu jauh lebih baik, ya, walaupun orang-orang musyrik itu sebetulnya membuat kagum terhadapmu. Ya, sedangkan nanti lihat surah Al-Baqarah ayat 221, dan di dalam ayat lain yakni dalam surah Al-Mumtahanah kalau nggak salah ayat 10 ya. Di sana dijelaskan bahwasanya wala tamsikul bi'asamil kawafir. Janganlah kamu berpegang pada tali pernikahan ya dengan perempuan-perempuan kafir. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dilarang menikahi orang yang di luar Islam. Sekalipun orang di luar Islam itu membuat takjub kamu, membuat kamu tercengang, baik dari kecantikannya barangkali, baik dari ketampanannya barangkali, mungkin dari hartanya, atau mungkin dari penampilannya. Walaupun mereka orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu membuat kamu takjub, merasa takjub, maka di sana dijelaskan tidak boleh menikahi mereka walaupun mereka itu membuat kamu takjub. Dan perempuan budak yang beriman itu jauh lebih baik ketimbang mereka. Menandakan ini ketegasan kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang. Ini dalam akidah kita sebagai umat Islam, ya. Ini kita berbicara dalam konteks Islam, bukan dalam konteks kenegaraan. Ya, karena mana kafir dalam Islam ini memang sudah jelas Allah sampaikan.
Dan menurut Syekh Muhammad Al-Amin As-Sankiti di dalam Adwan Al-Bayan, beliau menjelaskan bahwa dua ayat yang kita bacakan tadi, menurut beliau ini adalah keharaman untuk menikahi ya mereka yang non-Islam, di luar Islam, atau dengan kata lain di dalam ayat kita sebut adalah dengan kafir. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, makna kafir yang disampaikan oleh Siti Musdah Mulia tadi oleh profesor perempuan ini hanya dalam konteks lugah. Artinya di dalam pengertian lugah ya. Maaf, bahwasanya makna kafir yang disampaikan oleh Siti Musdah ini hanyalah dalam istilah lugah, bukan menurut istilah. Kalau menurut lugah memang kata kafir itu memang artinya maknanya tertutup dan terhalang. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita lihat dalam kamus KBBI bahwasanya yang dikatakan kafir itu adalah mereka yang tidak beriman dengan Allah dan yang tidak beriman, yang tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Dan apa pula yang kalau kita lihat dalam Wikipedia, makna kafir adalah mereka yang tidak beriman dengan Islam. Ya, mereka tidak beriman dalam Islam, itulah yang dikatakan kafir. Artinya adalah kafir menurut istilah itu adalah mereka yang tertutup hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Seperti apa yang disampaikan oleh Jurjuni di dalam tafsir At-Ta'rifat, dijelaskan di sana bahwa mereka itu adalah terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hidayah yang terbesar yang Allah berikan itu adalah berupa hidayah Islam dan hidayah iman? Artinya yang dimaksud di dalam ayat ini adalah mereka yang non-muslim. Jadi non-muslim itu kita dilarang untuk menikahi mereka. Ini sudah jelas ya, ada larangan di dalam Islam ya. Kalau disampaikan oleh Siti Musdah tadi itu makna kafir secara lugah, bukan makna kafir menurut istilah. Sementara menurut istilah yang dipahami di dalam konsep agama kita adalah yakni mereka yang berada di luar Islam. Orang yang berada di luar agama Islam, maka mereka dikategorikan adalah mereka mereka adalah orang yang kafir. Ini adalah istilah Al-Qur'an ya. Kita ingatkan sekali lagi, ini kita berbicara dalam konteks agama Islam, bukan dalam konteks bernegara. Ya, tolong dipahami sehingga nanti jangan pula kami dikatakan nanti kasar, karena kami berbicara dalam konteks agama kami, dalam akidah kami, bukan berbicara dalam konteks bernegara. Maka orang yang di luar Islam itu sudah jelas keharamannya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi mereka. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Siti Musdah tadi, dia berusaha untuk mengaburkan makna yang sesungguhnya. Makna yang sesungguhnya keharamannya itu adalah ketika seorang muslim menikahi dengan non-muslim atau orang kafir, maka ini sudah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan saking waspadanya Rasulullah SAW tentang pernikahan ini, karena pernikahan ini adalah suatu hal yang sangat utama sekali dalam Islam, sehingga Rasulullah pun menegaskan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan bahwa tankahul mar'atu li arba'in, nikahilah perempuan itu karena empat sebab, karena empat hal. Li maliha, karena hartanya. Li hasabiha, karena dia adalah keturunan baik-baik. Kemudian li jamaliha, ketampanan ataupun kecantikannya. Li diniha, karena agamanya. Di sini Rasulullah menekankan karena agamanya. Fasbar bizatid din taribat syadak. Pilihlah yang beragama, niscaya kamu akan beruntung. Begitu pentingnya, begitu selektifnya Nabi Muhammad SAW untuk memilihkan pasangan yang beragama. Jangankan untuk beragama non-muslim, artinya orang kafir, untuk sesama muslim saja, seperti muslim yang fasik barangkali, itu diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW untuk mencari pasangan yang lebih baik. Begitu ketatnya Islam berbicara untuk mencarikan hal yang tepat untuk sesama muslim, supaya jangan salah pilih. Sehingga Rasulullah menekankan sangat tentang agama. Begitu pentingnya agama di dalam Islam itu. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين